Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah pengajian rutinan Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat iradah dan juga ma'isyah dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan berbagai aturan dan juga perintah yang Allah tetapkan dalam agama kita. Salah satunya kita telah menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua dijadikan sebagai investasi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tentunya kepada seluruh umatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, untuk mengawali pengajian kita pada malam kali ini, ada satu kisah dari salafus salih, orang-orang salih zaman terdahulu. Ada seorang ulama yang bernama Yusuf bin Ubaid rahimahullah. Yusuf bin Ubaid adalah seorang ulama yang sangat terkenal, tersohor, sampai-sampai banyak yang datang ke rumahnya, yang datang ke majelisnya untuk meminta nasihat dan juga meminta segala sesuatu yang dapat membuat seseorang itu menjadi tenang. Kejadiannya ada yang datang seorang laki-laki kepada Yusuf, Syekh Yusuf, dan beliau itu mengeluh dan mengisahkan mengenai kehidupan dunianya yang begitu menderita. Kesehariannya itu sangat sulit, sampai-sampai meminta nasihat kepada Syekh Yusuf ini. Maka jauh-jauh diberikan nasihat, bahkan Syekh Yusuf ini balik bertanya kepada seorang laki-laki tadi, engkau merasa hidupmu susah, tidak memiliki harta, tidak memiliki daya dan upaya. Kalau seperti itu, apakah engkau ingin aku berikan 100.000 dirham dan engkau letakkan kedua bola matamu di hadapanku? Seorang laki-laki ini tentu, wah tidak mau Syekh, saya nggak mau kalau seperti itu caranya. Oh, kalau tidak mata, silahkan engkau potong kedua tanganmu dan aku akan berikan dua kali lipat dari apa yang ku tawarkan, 200.000 dirham. Kalau hitungan kita Pak, 100.000 dirham itu 400 juta lebih. Kalau dikalikan 300.000 dirham, kita udah dapat hitung lebih dari 1 miliar, barangkali 1,5 miliar. Tapi seorang laki-laki nggak mau, ya nggak mau kalau gitu sarannya. Maka dari itu, kata Syekh Yusuf menyebutkan, ara indaka mi'ataini ulufan. Aku sungguh sedang melihat bahwasanya engkau itu adalah seorang yang memiliki harta lebih dari ratusan ribu dirham, wa anta tashkul haja, namun sayang engkau masih berkeluh kesah dengan segala kesulitan dalam hidupmu. Nah, Syekh Yusuf di sini ingin memberikan renungan kepada kita, tentunya yang mendengar kisahnya, bahwasanya kenikmatan itu bukan hanya dihitung dari seberapa tebal dompet yang ada dalam kantung kita, ataupun seberapa banyak nominal yang ada dalam saldo rekening kita. Tapi lebih dari itu jamaah sekalian, kesehatan jasad ini adalah merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang memberikan renungan kepada kita, begitu banyak nikmat yang Allah berikan dalam bentuk jasadiah dan badaniah yang ada dalam diri kita. Salah satunya dalam surat Al-Balad yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Alam naj'al lahu ainain, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah
kami telah memberikan untuknya, untuk manusia, ainain, kedua mata, walisana wasyafatain, dan juga kami telah berikan untuk manusia lisan, lidah jemaah sekalian, wasyafatain, dan juga kedua bibirnya. Itu hanya sedikit dari kenikmatan Allah, dari apa yang ada dalam anggota badan kita. Allah hanya memberikan sedikit agar kita merenung mengenai mata kita. Sampai-sampai ada orang yang salih diceritakan, beliau itu buta pandangannya, tapi selama hidupnya tidak pernah meminta kepada Allah, berkeluh kesah bahwasanya dirinya pengen punya mata, pengen bisa melihat. Kalau ikhtiar ditanyakan, ya sudah ikhtiar. Dari kecil ketika tahu tidak bisa melihat, diikhtiarkan oleh orang tuanya untuk berobat ke dokter, ke tabib seperti itu, untuk mendapatkan kesembuhan dari matanya. Tapi setelah ikhtiar itu dilakukan, namun qadrat ilahi menyebutkan beliau tidak bisa melihat, maka tetap tawakal, tetap bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Hingga pada saatnya jamaah sekalian, beliau menyebutkan, aku dari kecil tidak pernah menginginkan aku dapat melihat, tapi setelah aku mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah mereka itu tidak melihat bagaimana Allah ciptakan al-ibil, ibil itu unta. Allah menciptakan ibil, apakah kalian tidak melihat tanda-tanda ayat dari kekuasaan Allah dari penciptaan unta? Gitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang yang saleh ini membaca ayat tersebut, merenungi dan juga memaknai artinya, timbullah keinginan, ya Allah, aku pengen lihat, aku pengen bisa lihat, agar aku dapat terus merenungi dan mentafakuri nikmat-nikmat Engkau dari ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran dan kemuliaan Engkau dari ciptaanmu. Nah, barulah dia ingin meminta untuk dapat melihat setelah dapat perintah dari Allah untuk merenungi ayat-ayat Allah. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Allah berikan kita kesempurnaan dalam fisik. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, bibir bukan hanya bibirnya saja, namun bisa bergerak dan mengucapkan kata demi kata. Otak dan juga akal Allah berikan kejernihan dalam berfikirnya. Luar biasa, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang masyhur, kata Rasul, ni'matani maghbunun, ada dua nikmat yang senantiasa membuat seseorang itu lupa, lalai. Fihi ma katsirun minan nas, banyak orang yang melupakan terhadap kedua nikmat ini. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sihhah, adalah nikmat sehat. Yang kedua, wal faragh, nikmat Allah berikan waktu luang, atau bahasa kita Allah berikan kesempatan untuk beramal. Itu adalah kedua nikmat yang senantiasa dilalaikan oleh manusia. Yang luar biasanya jamaah sekalian, di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, memberikan tafsir mengenai hadis ini, nikmatani, ada dua nikmat, maghbun. Nah, dua nikmat yang senantiasa dilupakan. Yang disebut maghbun di sini memiliki filosofi makna, itu adalah kerugian. Kedua nikmat yang senantiasa orang itu banyak rugi terhadap dua nikmat itu. Kenapa orang-orang itu banyak mendapatkan kerugian jamaah sekalian? Disebutkan di dalam filosofi makna dari maghbun, ruginya seseorang disebut maghbun di sini adalah bagaikan seorang pedagang yang dia itu menjual barang dagangannya itu di bawah harga modalnya, di bawah modalnya. Misalkan saya membeli spidol ini 5.000, saya jual ke bapak-bapak sekalian 3.500. Rugi nggak Pak? Rugi. Namanya berjualan, berusaha, bersusah payah, terus capek-capean, tapi balik modal gente. Nah, inilah seseorang yang dia itu merugi karena kenikmatan yang Allah berikan itu. Bagaikan seorang pedagang yang menjual barang dagangnya di bawah harga modalnya, pasti merugi. Maka dari itu para ulama menyebutkan yang namanya kesehatan, kesempatan untuk dapat
mengambil waktu dengan beramal soleh. Nah, ini merupakan modal yang Allah beri, modal utama bagi seorang manusia. Ini dari modal jemaah sekalian, belum menguntungkan. Kalau kita ingin untung dari modal ini, maka caranya beramal soleh. Kalau seseorang badannya, kesehatannya digunakan untuk beramal, kesempatan dan waktu luang dia pakai untuk beramal baik, maka barulah dia terhindar dari sifat maghbun, atau dia sudah mendapatkan untung. Nah, jadi kita diberikan sehat bukan hanya sekedar sehat, tapi harus menghasilkan keuntungan, yaitu dengan beramal soleh. Inilah muqaddimah ataupun pembuka dalam pengajian kita pada malam kali ini. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Allah terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita keliru dan lalai dalam beribadah dan juga bersyukur kepada Allah dengan segala nikmatnya. Yang akan saya bahas sebelum masuk kepada pembahasan afiyah. Sebelumnya ada beberapa poin inti, kesimpulan-kesimpulan yang belum kemarin sempat saya berikan kepada jamaah sekalian mengenai sihir. Kita sudah tahu betapa ngerinya perkara-perkara sihir, macam-macam sihir yang membuat diri kita merasa, aduh, pemik itu mah hidup di dunia teh sangat rentan untuk dapat terganggu dengan masalah-masalah sihir seperti ini. Karena sihir memberikan dampak bukan hanya terhadap urusan halusinasi, tapi batiniah, jasadiyah, ruhiyah, dan juga raga, itu akan mendapatkan efek buruk dari sihir yang seseorang lontarkan kepada kehidupan kita. Namun yang harus kita pikirkan pertama, kita harus dapat merenungi dengan adanya sihir dalam kehidupan kita di dunia ini, maka kita harus yakin bahwasanya kita itu imtihana, kita itu menghinakan diri kita, dan kita sadar bahwasanya diri kita itu hina, dalam arti tidak punya daya dan upaya. Ketika ada seseorang menyihir kita, bisa jadi besar kemungkinan kita akan terserah. Berarti kita merasa bahwasanya kita makhluk yang tidak punya daya dan upaya apa-apa. Kalau sudah merasa diri tidak memiliki kemampuan, diri seorang yang hina, maka kita harus memohon, menyandar, dan juga berpuntang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meminta perlindungannya. Jadi sekarang setiap mau kemana-mana teh berdoa, ingat hari-hari yang kita lewati itu penuh dengan zikir kepada Allah. Kita minta diri kita dijauhkan dari sihir, begitupun keluarga kita, anak, istri, pasangan, siapapun orang-orang yang kita kenal dijauhkan dari sihir, karena kita merasa kita tidak punya daya dan upaya apa-apa untuk menangkalnya. Dan yang kedua jamaah sekalian, di satu sisi kita harus merasa bahwasanya memang sihir itu memiliki efek dan dampak, tapi kita pun jangan merasa menggampangkan atau melabelkan sesuatu yang datang dari sesuatu yang tidak nu teka harti, nu sakit gitu ya, semuanya itu menjadi wah iya karena sihir. Tapi kalau luwihi oke. Ada orang yang tiba-tiba mungkin sakit perut gitu ya, can dia naon terus mikir, alah iya saha anu ngirim iya gitu. Sedikit dia sakit tangannya gitu ya, alah iya kusaha ya segana anu nempelan ya gitu. Menggampang-gampangkan dan melabelkan semuanya itu karena sihir gitu, diganggu kuno karawas gitu. Ih kita kenge. Saya udah beberapa hari nyelak Pak di ulu hati itu, jadi sering pengen terabu aja gitu, sampai-sampai ngimaman juga terap. Alah buah-buah saya ketika baca Quran ngimaman terabu aja sehingga nama ayat urusan jeung sihir ya. Tidak boleh seperti itu juga. Mungkin itu karena faktor alamiah, ada sebabnya, banyak teng makan masuk angin bisa jadi gitu. Jadi jangan menggampangkan ini semuanya karena sihir. Sekedik-kedik wah sihir ya, orang pilarian ya, di mana buhulna segala macam. Tidak seperti itu. Kalau sakit ya ke dokter dulu. Selanjutnya jamaah sekalian, nah mengenai sihir juga kita harus berhati-hati. Hati-hati apa? Memang sihir itu ada, kahin, dukun itu ada, arraf, peramal, dan juga orang-orang yang dapat menebak-nebak sesuatu itu memang ada. Tapi kita pun harus hati-hati. Anu aslina mah sakedik. Jadi banyaknya mah apa KW atau dukun palsu. Ku zaman ayeuna teh mah Pak
hoyong menang makan tinu cara-cara nu karawas kieu. Dukun-dukun gadungan, dukun-dukun abal-abal nu ngaku-ngaku sebagai dukun padahal bukan gitu ya. Itu teh banyak gitu. Kalau niat saja saya misalkan ya pengenlah dapat penghasilan dari yang seperti itu. Gampang tinggal calling Arizky. Arizky, yuk kita bikin marketing apa? Arizky komedi Cianjur kan itu. Seriuskeun gitu. Di Cimahi aya nu tersohor, bisa mereksan nu karawas gitu. Permasalahan apa saja bisa ditangani lah. Bahkan hebatnya, yo aya dukun ya, ustad di Cimahi, disebutnya ustad di Cimahi bisa tahu apa permasalahan seseorang tanpa dia belum kenal segala macam bisa tahu. Namanya juga bisa ditebak kayak gitu. Akhirnya ada tuh klien pelanggan yang tertarik di Cianjur karena Arizky gitu. Zaman sekarang mah gampang Pak, ada telepon, ada HP. Ketika orang yang mau datang ketemu saya, Arizky nelpon dulu. Kang Farhan, ayeuna bade ka rumah. Namana Pak Anto misalkan. Usia sekian, kunaon permasalahanna buntreng jeung istrina misalkan gitu. Ketika benar ada orang tamu datang ke saya udah nyebut Bapak namanya Pak Anto ya. Pasti Bapak kesini karena urusan keluarga, istri Bapak minta cerai segala macam. Nah itu tuh yang kayak gitu tuh banyak jamaah. Sekarang itu yang abal-abal itu lebih banyak dibandingkan yang aslinya gitu ya. Nusok nganyahoanan karawas gitu teh ada gitu. Makanya kita pun harus hati-hati. Di samping asli itu memang ada sihir, tapi jangan terpengaruh oleh hal-hal yang seperti. Maka akal dan juga logika kita di sini harus kita tetap jalankan. Seperti itu. Nah ini adalah beberapa hal yang kita harus tekankan mengenai sihir. Selanjutnya jamaah sekalian, nah ini pun nanti ada kaitannya dengan sihir di afiyah ini. Kata afiyah di dalam Islam atau dalam perkataan ucapan keseharian kita ini sangat sering kita dengar. Ada istilah ketika kita bertanya kepada orang lain, bagaimana kabarnya Kang? Misalnya gitu ya. Alhamdulillah sehat. Bukan tambah sehat, tapi tambahin sehat wal afiat. Nah, alhamdulillah sehat wal afiat, sehat wal afiat. Mudah-mudahan Bapak sing sehat wal afiatnya Pak, gitu kan ada ya kata afiat. Kalau di KBBI Pak, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini afiat itu artinya sehat juga. Makanya kalau misalkan disebut sehat wal afiat, sehat-sehat, sinonim gitu teh. Dan memberikan makna bahwasanya disebut afiat itu adalah kesehatan yang prima, benar-benar sehat. Pokoknya lamun nyebutnya sehat wal afiat teh. Tapi ternyata dalam bahasa Arab afiat itu berasal dari kata al-afiyah. Kieu teras seratana teh al-afiyah. Al-afiyah para ulama mendefinisikan arti dari afiyah itu setidaknya terbagi menjadi 3 kelompok yang besar. Yang pertama, al-afiyah disebut pertama kan sehat. Kalau sehat itu katanya, kata para ulama yang pernah menyebutkan, sehat itu jasadnya, badannya, fisiknya, zahirnya yang nampaknya, itu disebut sehat. Tapi kalau afiyah, ini yang dicakupkan adalah masalah psikis, mentalnya. Maka ketika seseorang sehat walafiat, bukan hanya dia sehat, tidak bermasalah badannya, hati dan juga mental, karakternya pun bagus. Itu yang disebut dengan afiah. Pertama. Yang kedua jamaah sekalian, disebutkan bahwasanya afiah itu adalah apa? Adalah sesuatu yang menyempurnakan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Penyempurna dari nikmat Allah. Kalau nikmat sempurna, otomatis afiah ini menghasilkan pahala dari Allah. Sehat bukan ukur sehat, tapi ketika afiah kesehatannya itu mendatangkan pahala dari Allah, karena ketika seseorang memiliki sifat afiah dalam kehidupannya, dia akan menyempurnakan nikmat Allah dengan cara apa? Taat kepada Allah dan juga menjauhi terhadap maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari afiah. Kalau seseorang itu sebut afiah, maka apapun yang ada dalam tubuhnya, yang ada dalam dirinya, itu akan memberikan efek dan dampak untuk taat kepada Allah. Itulah yang disebut afiah. Maka ada doa dari Nabi SAW. Doanya, Allahumma
afini fi badani. Ya Allah, berikanlah afiat kepada diriku fi badani, pada tubuhku ini ya Allah, kepada badanku ini. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah, berikanlah afiat juga kepada pendengaranku ya Allah. Maksudnya apa? Tubuh yang ada dalam dirinya, pendengaran yang ada dalam badannya, dan juga Allahumma afini fi basari. Yang ketiga itu, ini pendengaran, ini selanjutnya penglihatan. Ya Allah, berikanlah juga dalam penglihatanku itu afiat, sehingga badan kita, mata kita, pendengaran kita itu menghasilkan pahala untuk diri kita. Dengan cara apa? Taat. Badan tidak digunakan untuk maksiat, tangan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan, mulut pun sama, tidak mengucapkan sesuatu yang membuat orang sakit, kebohongan dan dusta. Sama dengan pendengaran dan juga penglihatan. Begitu jemaah sekalian, inilah yang kita minta keseharian kita, afiat. Dan yang ketiga jemaah sekalian, afiatun ini memiliki makna yang lebih umum, yang lebih mengglobal. Artinya itu adalah perlindungan. Kalau seseorang sudah diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kesananya dia pasti selamat. Pasti Allah berikan keselamatan. Kalau sudah dilindungi, pasti selamat. Kita kalau bepergian kemana-mana dilindungi oleh Allah, pasti selamat sampai tujuan. Boro-boro perlindungan dari Allahnya, misalkan kita pakai motor dan mobil, beda rasanya. Motor mah keanginan, hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi kalau mobil alhamdulillah tertutup dari angin, tertutup dari percikan-percikan, begitupun hujan segala macam, itu berikan perlindungan. Ke badannya juga beda. Dia memberikan keselamatan kepada kita. Begitupun dengan afiah, kita meminta afiah kepada Allah, maka sejatinya kita meminta perlindungan dan keselamatan untuk, nah ini lebih globalnya karena apa? Dimensi afiah itu, meminta perlindungan dan keselamatan itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Makanya ada doa. Salah satunya yang telah kita bahas di kajian fikih, sesuatu yang disunahkan ketika kita telah mendengarkan azan, kita berdoa dengan doa yang biasa kita lantunkan. Allahumma rubba hadhihi da'wati tamah. Selanjutnya Allahumma sholli ala Muhammad, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan juga kata Rasulullah SAW, mintakanlah sal al-afwa wal afiyah, mintalah oleh engkau al-afwa wal afiyah. Afiyah disebutkan, disunahkan untuk dibaca setelah mendengar azan. Nah, salah satu doanya yang paling ringan itu Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepada engkau al-afwa. Aku minta pertama apa? Al-afwa itu ampunan jemaah sekalian. Innallaha afuwun, sesungguhnya Allah itu maha penerima ampun. Al-afwa itu adalah ampunan. Dan selanjutnya wal afiyata. Nah, di sini ada kata afiyata. Ya Allah, aku minta ampunan dan juga aku minta perlindungan. Ini diartikannya, maknanya dengan perlindungan fid dunya wal akhirah. Kita minta ampunan dan juga perlindungan di dunia, bukan hanya dunia, dan juga wal akhirah. Dimensinya sangat luas jamaah sekalian. Selanjutnya Allahumma inni as'aluka, sama al-afwa sama wal afiyata sama fi dini. Yang kedua adalah meminta perlindungan di dalam beragama, dalam akidah. Fi dini, dalam agama, dalam akidah. Selanjutnya wa ahli wa mali, ataupun wa dunyaya wa ahli wa mali. Selanjutnya ahli. Allah, berikanlah aku afiah pada keluargaku. Selanjutnya wa mali, ya Allah, berikan afiah juga pada harta yang aku miliki.
yang Engkau titipkan padaku. Nah, maka dari itu dimensinya al-afiyah itu perlindungannya itu dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia. Para ulama menyebutkan arti afiyah di dunia itu seseorang akan dijauhkan dari musibah, dari penyakit, Pak. Termasuk dari gangguan apa? Gangguan sihir. Ini pun termasuk untuk meminta permohonan perlindungan dari sihir, dari gangguan jin, dari gangguan syaitan, dari golongan manusia dan juga golongan jin. Ini Allah mintakan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Selanjutnya wal akhirah, kita pun meminta afiah, perlindungan, keselamatan di akhirat. Setelah kehidupan kita di dunia, kematian kita, maka seluruh fase dalam kehidupan di alam barzakh Allah berikan perlindungan. Setelah itu, yaumul ba'ts, ketika Allah bangkitkan kita, Allah berikan perlindungan karena doa kita ini. Selanjutnya di mahsyar, ketika kita dikumpulkan seluruh makhluk manusia, seluruhnya yang pernah hidup di bumi, kita pun diberikan perlindungan. Setelah itu adanya mizan, adanya hisab sampai dengan sirat, seluruhnya Allah akan berikan perlindungan dan kita akan selamat fase-fase kehidupan setelah kematian kita di dunia ini. Ini penting doa ini jemaah. Minta afiah itu penting sekali. Sangat penting. Selanjutnya di sini ada disebutkan bahwasanya agama. Ya Allah berikan afiah juga dalam agama aku ketika aku beragama. Maksudnya apa? Ketika seseorang diberikan afiah dalam agamanya, maka akidahnya akan tertancap dengan kuat jemaah. Kesyirikan itu akan hilang. Seseorang itu tidak akan ragu-ragu memilih apakah ini iman atau ini sesuatu yang tasyakkuk, memberikan keraguan. Ini syirik atau tauhid. Itu dari afiah. Ataupun sesuatu yang lebih memperburuk terhadap agamanya. Contoh yang namanya iman manusia itu jemaah sekalian. Yazid wa yanqus. Kadang dia di atas, lagi kuat-kuatnya, lagi semangat-semangatnya ibadah. Kadang-kadang dia sedang sedikit futur, dia lagi turun gitunya. Maka ketika diberikan afiah dalam agamanya, walaupun seseorang itu sedang futur, sedang ada malesnya paknya, ketika sholat segala macam, pada ibadah, biasanya saum, kuat, Senin Kamis segala macam, ada malesnya gitunya. Nah ketika males itu karena Allah berikan afiah, seseorang itu tidak lantas lama-lama dalam kemalasannya itu. Allah akan angkat dia kepada kedisiplinan dan semangat dalam beribadah lagi. Dan itu luar biasa. Kalau orang udah malas tuh sulit rasanya. Saya pun sama Pak. Ketika udah sehari ketinggalan sholat tahajud misalkan, hari kedua teh lebih gampang untuk meninggalkannya. Ketiga, keempat, seminggu lupa, aduh belum tahajud lagi. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kita minta afiah dalam beragama. Selanjutnya ahli. Afiah dalam ahli, dalam keluarga itu menandakan bahwa keluarga kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kesehatan, akan diberikan rizki, akan diberikan seluruh kenikmatan dengan sempurna. Dan terakhir, afiah di mali, harta. Kalau orang sering meminta afiah dalam hartanya, insya Allah Allah akan lindungi hartanya dari banjir. Allah akan lindungi hartanya dari kebakaran. Allah akan lindungi harta yang telah ia kumpulkan dari maling, dari jambret orang-orang yang ingin mempengaruhi terhadap kehidupannya dalam urusan harta. Itu jamaah sekalian, pentingnya afiah termasuk dalam perkara sihir. Sekuat apapun sihir yang dilayangkan oleh seorang manusia, tentunya seorang dukun yang dia memiliki kontrak dengan jin untuk memberikan efek dan dampak buruk kepada kita, ketika kita sering berdoa dengan doa ini, insya Allah Allah akan jaga itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, awas, kade, jangan takut terhadap hal-hal yang mistis, termasuk ke dalam sihir. Yakinlah bahwasanya tukang sihir adalah orang yang lemah, tidak punya daya dan daya apa-apa melainkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya sihir itu baru bisa masuk kepada orang-orang yang yaitu lemah imannya, tidak ada kekuatan untuk membentengi terhadap hal-hal sihir, sesuatu yang mistis dalam kehidupannya. Jadi intinya ada lemah imannya. Kalau orang itu udah lemah imannya, ini cenderung lebih relatif lebih mudah untuk dihinggapi masalah-masalah yang seperti ini Pak. Kita tahu seorang perempuan ya yang kebanyakan, mohon maaf, sok duka salatri,
duka karena seueur pikiran, duka kumaha baluung jadi kesurupan. Bahasa kita kan seperti itu. Kebanyakannya mereka itu kesurupan pada saat apa? Tidak sholat. Ketika sedang haid, ya. Kebanyakannya seperti itu. Karena dalam fase apa? Fase selemah-lemahnya iman seorang perempuan itu ketika meninggalkan sholatnya. Maka ini lebih mudah untuk dihinggapi sihir. Maka dari itu kepada keluarga kita, anak ataupun cucu kita yang sudah balik dari perempuan, walaupun dia haid, dia tinggalkan sholat, tapi jangan tinggalkan untuk baca zikir. Jangan tinggalkan dia untuk membaca Al-Quran. Mungkin tidak memegang mushafnya, hafalan yang dia punya, dia murojaah. Ataupun ada dengan cara Android di HP, dan itu tidak memberikan intihana, memberikan kehinaan kepada Al-Quran. Itu bisa saja dengan cara apapun, yang penting zikir masih kuat kepada Allah walaupun tidak sholat. Karena yang kayak gitu masih kuat, relatif kuat untuk terkena sihir ataupun gangguan-gangguan dari jin, syayatin. Nah, ini seperti itu. Analoginya jamaah sekalian, Syekhul Islam menyebutkan bagaikan pohon. Kalau pohon itu akarnya kuat, dahannya kuat, batangnya kuat, terpaan angin itu tidak akan merobohkannya. Badai insya Allah pasti bakal nagen gitu. Banjir sekalipun pasti masih kuat. Berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan yang memiliki akar yang kecil, dahan yang kecil, diibaratkan dengan keimanan yang kecil, keimanan yang lemah, maka itu sangat gampang untuk terseret seperti itu jamaah sekalian. Jadi jangan terlalu takut dengan sihir seperti itu. Kalau kita rajin untuk berzikir, beribadah, sholat, segala macam, insya Allah Allah akan lindungi kita. Tentunya dengan berdoa dengan doa al-afiyah yang tadi. Ini mengenai afiyah dalam perkara sihir. Jamaah pengajian Taman Mutiara yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya tidak ada sesuatu yang lebih penting yang telah Allah berikan kepada seorang hamba setelah keimanannya melainkan al-afiyah, melainkan afiyah yang Allah berikan. Maka dari itu Rasulullah SAW menyebutkan is'alullahal afwa wal afiyah. Sok kalian teh banyak minta sama Allah ampunan dan juga afiyah. Karena apa? Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Karena Allah itu memberikan sesuatu yang berharga kepada seorang manusia itu setelah keyakinannya, setelah tauhidnya, setelah taufiknya, yang paling kuat itu yang kedua adalah al-afiyah, afiyahnya. Maka mintalah afiyah kepada Allah, minta afiyah. Tatoyur, hal-hal yang seperti itu insya Allah akan dihilangkan oleh Allah. Tamimah, sesuatu yang dari masalah jimat-jimat seperti itu tidak akan mempan kepada kita. Dan termasuk kemarin belum kita bahas, orang yang dia menebak-nebak tanggal-tanggal yang baik. Nah, ini dalam syariat Islam disebutkan ini menyelisih terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bahwasanya yang namanya waktu seluruhnya itu baik. Oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dibeda-bedakan. Waktu buruk untuk menyelenggarakan pernikahan, waktu buruk untuk melakukan hajatan, waktu buruk untuk pelantikan segala macam, sebetulnya tidak ada. Maka dari itu ketika ada orang yang mengira-ngira dan menebak-nebak, termasuk saya ketika mau nikah, ditanya tanggal lahir kapan gitu. Nama panjang, orang tua segala macam, istri pun sama, dihitunglah, dirembukan, punten, Kang sana nikahna tong disasih Juli, gitu. Nikahna tong disasih September, lawan bade nikah disasih Agustus. Kunaon eta teh nu paling pastina hitungan nami akang sareng istri. Sampai gitu, sampai seperti itu. Apakah dalam syariat Islam itu ada perhitungan-perhitungan waktu disebut waktu terbaik untuk melangsungkan pernikahan? Tidak ada. Tidak ada jamaah sekalian. Maka dari itu ini ditakutkan menjadi arrafan, menjadi seorang peramal yang dia menghitung-hitung waktu baik, waktu buruk, waktu sial. Karena kita pun tahu tatayur itu merasa sial karena sesuatu itu tidak diajarkan, kecuali sesuatu yang logis. Kang, akang tong nikah bulan Juli. Karena di bulan Juli akang artos masih karek esa kedik. Mual cumpon lah misalkan bade nikah, kaharti gitu ya. Makanya menikahnya Agustus ketika udah gajian misalkan. Itu kaharti. Atau jangan nikah karena kalau tanggal sekian si istrinya masih dalam pendidikan. Dia pendidikan luar pulau segala macam belum bisa nikah. Kaharti eta mah. Ketika menyebutkan tanggal segala macam, kalau diyakini kalau nikah bulan sekian, tanggal sekian, pernikahan kamu bakal hancur.
kamu tidak akan berkah, kamu tidak akan berikan rahmat. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Yang lucunya lagi apa jemaah? Ada orang yang dia menghitung-hitung tanggal pernikahannya, tapi pernikahannya ketika disebutkan itu tanggal baik, akhirnya hancur juga. Lihat betapa banyak artis-artisnya. Kita yang lihat, wah cerai-cerai teh gampang gitunya. Padahal pas menuju acara sebelum nikahnya aja, prosesi sebelum nikah, adat segala macam dilakonan. Ambil naon, ambil berkah nikahnya segala macam. Nyatanya pernikahan itu tidak dinilai baik buruknya dengan waktu pernikahan, tapi sepanjang dia menjalankan pernikahan dengan janji kepada Allah, amanah dia dalam menjalani hubungan rumah tangga, insya Allah akan langgeng. Sakinah mawaddah warahmah tidak didapatkan dari waktu seperti itu. Nah, itulah jamaah sekalian, maka hati-hati dengan masalah-masalah yang seperti ini. Itu tidak datang dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW, Aisyah menyebutkan, saya itu dinikahi oleh Rasulullah SAW itu di bulan Syawal, dan saya menjadi orang yang paling bahagia dinikahi oleh Rasulullah SAW. Makanya kita tahu, jadi seakan-akan jadi sunnahnya nikah teh engke saat lebaran Idul Fitri gitu ya. Ketika Syawal kan gitu semua. Sebetulnya kalau lihat dari asbabul wurud datangnya hadis itu, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beliau nikah di bulan Syawal itu untuk menyelisihi terhadap keyakinan orang-orang Arab pada zaman itu, meyakini bahwasanya pernikahan yang dilakukan ketika di Syawal itu tidak akan mendapatkan keharmonisan. Bahkan kalau misalkan hubungan malam pertama dilakukan di bulan Syawal, itu tidak akan memiliki keturunan yang bagus, yang baik, pasti cacat segala macam. Itu adalah anggapan orang-orang Quraisy pada saat itu. Maka Nabi SAW menikahi Aisyah sengaja di bulan Syawal. Tapi ketika menikah, langgeng Pak, sakinah Pak. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ini praktik-praktik seperti ini, walaupun terlihat sederhana, terlihat tradisi dan budaya, namun ini bertentangan dengan syariat kita. Allahu a'lam bishawab. Dan terakhir ini pun sama. Abbas radhiyallahu an, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diminta oleh Nabi untuk meminta afiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abbas itu paman yang disegani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi, "Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, alimni ma as'alullah azza wa jalla." Ajarkanlah kepadaku bagaimana agar aku meminta kepada Allah dengan doa yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salillahal afiyah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Setelah itu famakastu, kata Abbas radhiyallahu an, menyebutkan dia itu ketika mendengar jawaban Nabi yang simpel, yang pendek kayak gitu, akhirnya diam. Famakastu ayyam, aku diam selama beberapa hari dan aku berdoa dengan seperti itu hingga aku penasaran, masa sih doa yang terbaiknya cuma minta afiyah doang, asa teu afdol gitunya. Akhirnya datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni ma as'alullah li azza wa jalla." Apa yang terbaik doa yang aku harus minta kepada Allah? Ya Abbas, sampai seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abbas radhiyallahu anhu, ya ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, is'alillahal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah." Mintakanlah oleh Allah, minta kepada Allah afwa dan afiyah. Minta lagi afiyah, minta juga afwa untuk mendapatkan afwa wal afiyah di dunia dan juga di akhirat. Itulah betapa pentingnya kita minta afiyah jamaah. Bukan hanya memberikan kebaikan dalam jasadiah kita, namun lebih dari itu memberikan kebaikan dalam ruhiyah kita. Allahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada sesuatu yang ingin ditambahkan atau yang ditanyakan, silahkan. Oh iya bang, apa sih namanya? Kalau yang apa sih namanya? Kalau Harry Potter gitu, itu misalkan nggak? Soalnya kan yang ngajarin itu sihir, magic ya. Itu mah film ya. Tapi kalau diikutin sama Vicky jangan nanti sesat Vicky ya. Di sini pakai tongkat toya yang harusnya jadiin alat latihan olahraga jadi wah gitu-gitu. Jangan ya. Ya. Memang, jadi itu mah hanya fiktif saja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu jamaah sekalian, insyaallah kalaupun ada yang ingin ditanyakan bisa kita diskusikan di waktu-waktu yang lain. Kita tutup saja pengajian kita pada malam kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.